Ustadz atas pemaparan ilmunya. Kita langsung ke sesi berikutnya ya Ustadz, sesi tanya jawab. Ya, silakan. Ya, bagi ahwati fillah yang mau bertanya langsung kepada Ustadz bisa menekan tombol raise hand atau melalui chat yang nanti akan kami bacakan. Apakah ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadznya? Ya, ya kita langsung ada pertanyaan melalui chat Ustadz. Ya, silakan. Izin bertanya Ustadz, kalau merujuk kehidupan Rasulullah, mana yang banyak beliau lakukan? Mengingat surga atau mengingat neraka? Karena yang dirasakan kalau mengingat neraka, air mata mudah mengalir. Tapi kalau mengingat surga, tidak terpancing untuk menangis. Wallahu a'lam ya. Jadi istilahnya aja satu itu ya. Neraka dan surga itu istilah satu. Al-wa'du wal-wa'id. Ya. Wa'du itu sama dengan surga. Wa'id sama dengan neraka. At-targhib wa tarhib. Ya. Targhib itu sama dengan surga. Tarhib sama dengan neraka. Ya. Salah satu maknanya seperti itu. Ya. Ada istilah lain namanya ar-raja wa ya. Jadi, dalam hati ini harus ada satu paket optimis, ya, satu paket khawatir, ya. Ini sebenarnya harus menjadi satu paket, nggak bisa rojak saja, nggak bisa khauf saja, ya. Ya, dalam satu ukuran, dalam satu tingkatan, ya wajar lah, ya. Manusia takutan kita baca ayat ya. Takutan, ya. Merasa senang baca ayat suci. Ya. Tapi kalau tadi dikatakan ar-raja wal khauf itu satu paket, maka dua-duanya itu bisa baik al-jannah maupun an-nar bisa disatukan makna ar-raja wal khauf. Ya. Surga menjadi roja, ya. Menjadi roja, ya. Ketika seseorang ya, penuh harapan kepada Allah, semoga insya Allah saya menjadi ahli surga, Allah menja'alni min ahli jannah, ya roja. Ya. Ada khaufnya, ya. Gimana kalau amal-amal saya ditolak Allah, ya. Gimana kalau prosesnya sulit dan seterusnya, seperti hadis-hadis yang lain, ya. Itu menjadi juga bisa menjadi khauf, ya. Maka sebagian ulama atau orang-orang saleh, ya, pada surga kok nangis, di mana letak nangisnya, kan kamu sedang ditarghib, ya, nangisnya. Gimana kalau saya nanti nggak termasuk ya, ayat ini, ya. Ala sururin mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yaqufu 'alaihim wildanun mukhalladun, berdiri. Ayatnya menyenangkan, ya memang menyenangkan, tapi saya termasuk ini enggak? Ya. Saya termasuk as-sabiqun yang akan menikmati ini enggak? Nah, ini dalam tingkatan yang lebih tinggi seperti itu, ya. An-nar, ya, baca ayat-ayat neraka, nanti akan kita baca itu. Ashabus shimal ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wa la. Maka di ayat ini bisa disatukan antara rojaknya. Rojaknya apa? Ya. Semoga saya diselamatkan oleh Allah. Ya. Karena apa? Rojaknya karena dia sudah melakukan atau menghindarkan diri dari orang-orang yang disebut di ayat ini. Ya. Di ayat ini salah satu ciri khas ahli neraka itu apa? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin.
Ya. Ciri khasnya kalau punya harta itu nggak ada kecuali digunakan foya-foya, digunakan maksiat. Ya. Semoga Allah melindungi kita ya. Bagaimana di dunia ini ada orang untuk sebuah kemaksiatan berzina siap bayar 100 juta. Ya. Sementara yang satu sulit makan, sulit tempat tinggal, sulit pendidikan dan sebagainya. Ada orang yang hanya untuk kemaksiatan dia bayar 100 juta. Itu namanya mutrofin. Itu yang disebut dengan mutrofin. Ya. Dititipin harta oleh Allah. Masa harta-harta saya yang nyari ya bebas dong. Ya. Al-Quran nggak bisa begitu. Ya. Nggak semua orang nyari harta dapat harta. Kamu dikasih seharusnya untuk ketaatan, untuk maksiat. Ya. Jadi alhamdulillah dirinya udah kaya, tapi kekayaannya selalu untuk ketaatan. Berarti insya Allah optimisnya punya bakat diselamatkan dari api neraka. Itu rojanya, khaufnya, ya. Gimana kalau dalam dirinya masih ada unsur-unsur yang lain yang membuat dirinya bisa terjerumus ke dalam Allah. Ya. Apakah ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadznya? Ya, ini ada pertanyaan lagi Ustadz melalui chat. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. 2 pekan yang lalu Ustadz bilang hidup adalah pilihan. Gimana caranya meyakini kalau pilihan kita itu benar dan tidak menyesali pilihan kita itu? Ya, intinya gampang. Kalau pilihan kita itu diridhai oleh Allah, ya sudah beres. Ya, ya. Yang satu ingin mengarahkan dirinya, ingin hafal Quran. Yang satunya, saya nggak hafal Quran, tapi saya ingin menjadi orang yang sibuk membantu orang lain misalnya. Ya, ya. Maka ini pilihan-pilihan. Yang satu enggak, saya ingin semuanya ya saya hafal, gitu, bantu orang lain dan lain sebagainya. Ya. Selama pilihanmu itu diridhai oleh Allah, ya, maka itu sudah pilihan. Ya. Pilihan. Seseorang ditakdirkan Allah jadi pejabat. Ya. Pejabat itu kita tahu ada pejabat yang soleh, ada pejabat yang tidak soleh, yang menyengsarakan manusia. Ya, kalau kita lihat apa susahnya sih, semua pejabat jadi soleh aja. Enggak. Manusia memang diberi kebebasan. Kalau jadi orang soleh sebagai pejabat, kamu akan lebih dimuliakan. Kalau kamu pejabat jadi orang pengkhianat, ya, maka kamu akan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya. Lanjut. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi melalui chat. Izin bertanya Ustadz, di kajian yang lalu kalau tidak salah dikatakan bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada seorang manusia cenderung akan mendatangkan hasad dari manusia lainnya. Kalau dikaitkan dengan ayat terakhir surat Ad-Duha tentang nikmat yang harus dinyatakan, bagaimana sebaiknya sikap kita apabila diberi nikmat dari Allah, apakah dengan menyatakannya atau diam-diam saja supaya tidak mendatangkan hasad dari orang lain? Jazakallah khair Ustaz. Ya, memang ayatnya mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadisnya mengatakan ista'inu ala hawaijikum bil kitman. Ya, usahakanlah agenda-agenda dirimu itu, ya, salah satunya kenikmatanmu itu kamu rahasiakan. Ya. Gimana pemaduannya? Ya. Ketika kamu tahu, ya, bahwa, ya,
orang-orang yang kamu beritahu itu insya Allah tidak akan hasad, ya, maka disitulah dianjurkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Alhamdulillah dia sudah berhaji, ya. Dia jelasin kepada bapak ibunya, alhamdulillah tahun ini saya bisa berhaji, ya. Alhamdulillah saya bisa beli rumah, ya. Dijelaskan kepada orang tuanya, maka itulah yang disebut dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, atau baru kakak adiknya atau para teman-teman akrabnya yang kalau kita dapat nikmat itu insya Allah nggak mungkin hasad, yang ada senang aja, ya. Tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kepada orang yang nggak punya hubungan spesial padamu, ya, ya. Eh, Se-RT semua dikasih tahu, Pak, saya ini alhamdulillah emas saya ada sekilo misalnya. Ya, ya masih lumayan kalau diem doang, hasad doang, gimana kalau nggak nanya loh, ya, nggak enak, ya. Jadi harus eh, cari tempatnya, ya. Baik yang diucapkan, ya, diverbalkan maupun divisualkan, ya. Ya. Udah tahu kamu akan ketemu dengan kaum muslimat yang ala kulli hal gitu, ya. Maka pakai bajulah yang sederhana-sederhana aja, ya. Udah tahu dengan kaum muslimat yang sederhana, ya, dalam sebuah pertemuan, masya Allah, ya. Baju muslimahnya baju muslimah yang 2 juta apa 5 juta, sementara teman-temannya cuma 200.000, ya. Jadi memang eh, dalam masalah hasad ini orang beriman tidak boleh hasad dan tidak boleh memancing orang lain untuk hasad. Ya. Karena itu penting. Salah satunya nggak usah pamer, nggak usah menunjukkan. Ya. Kecuali memang pada tempatnya. Ya. Pada tempatnya kamu diundang walimah, yang undang ini pejabat tinggi. Ya. Kalau kamu pakai yang 200.000, kamu menjadi lain sendiri. Boleh seperti itu. Tapi juga nggak maksain. Wah, ini yang undang pejabat. Masa baju saya cuma 200.000. Wah, saya nyari pinjaman ke sana kemari supaya beli baju yang 3 juta. Salah juga kalau begitu. Ya. Ya. Jadi memang di hal lain mengatakan kun syamatan 'alan nas. Jadilah kamu orang yang tidak direndahkan dalam penampilan. Ya. Kalau memang tempatnya mengharuskan kamu begitu, ya. Apalagi akhir zaman ini semua kenikmatannya di-share di medsos. Alhamdulillah nih punya mobil, ya. Undang Hasan, ya. Masya Allah suami istri sedang katakan, ya, ya, sedang dalam kondisi yang menyenangkan dipamerkan. Ya namanya medsos semua orang kan melihat, bukan orang tertentu saja. Kecuali kalau medsos kamu kunci lain. Tapi kalau kamu sengaja untuk biar semua orang melek, ya. Ya. Itu juga tidak bijak, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, di tempat umum, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tempat yang khusus yang kira-kira kalau orang dengar pasti senang. Oh, masya Allah, anak saya bisa begini, cucu saya bisa begini, saudara saya, ponakan saya bisa begini begitu. Begitu insya Allah, ya. Ya, jazakallah Ustaz. Sudah cukup atau masih bisa satu pertanyaan lagi Ustaz? Ya boleh satu. Ini ada pertanyaan dari beberapa pekan yang lalu Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah orang yang sudah masuk Islam hilang semua dosanya dan juga amalnya selama dia masih kafir, atau amalnya masih tetap tetap dicatat sebagai amal soleh?
Ya, secara umum siapa yang sudah masuk Islam, ya, maka Rasulullah mengatakan al-Islamu yajubbu ma qablah. Ya, siapa yang sudah masuk Islam, maka ya semua kesalahannya di masa kafir itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, adapun amal-amal soleh yang dilakukan saat dia kafir, ya, ya tentu juga ya, tidak dianggap, ya, sebagaimana Al-Quran mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Orang kebaikan orang kafir itu nanti di akhirat menjadi bagaikan debu yang terbawa oleh angin. Ya. Jadi dua-duanya ya, ya. Jadi amal solehnya gak dianggap, ya. Ketika masa kafirnya, begitu juga amal-amal pelanggarannya, dosa-dosanya juga terhapus setelah masuk Islam. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.